Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walfadillah dengan NIM 21404502056 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, maksud saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah dari psikologi konseling. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama aspek-aspek penentu keberhasilan konseling dan yang kedua yaitu aspek-aspek perilaku empati. Jadi materi bagian pertama yaitu ada aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan konseling. Secara garis besar, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan konseling, yaitu yang pertama faktor klien, yang kedua faktor konselor, yang ketiga faktor metode atau pendekatan yang digunakan. Faktor lain yang juga dapat memengaruhi hasil konseling adalah tempat atau ruangan konseling. Perlu ditanyakan, apakah klien dapat secara leluasa mengekspresikan perasaan dan pikiran di ruangan konseling yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Nah, adapun aspek-aspeknya yaitu yang pertama faktor klien. Hal-hal yang mengangkat faktor klien yang mempengaruhi keberhasilan konseling antara lain keterbukaan klien, pemahaman klien tentang dirinya, pemahaman klien tentang masalahnya, keinginan dan motivasi klien untuk berubah, dan komitmen klien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan. Jadi keterbukaan klien pada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses awal konseling. Adanya informasi dan data terapi yang tepat. Pemahaman klien tentang dirinya adalah sangat penting. Klien harus mengenal dan memahami potensi dirinya, keberhasilan serta kekurangan atau kelemahan dirinya. Jadi, banyak klien yang hanya melihat sisi negatif atau kekurangan dirinya dan tidak memahami hal-hal positif tentang dirinya. Pandangan yang demikian menimbulkan rasa kurang percaya diri dan perilaku yang menyimpan dan menarik perhatian orang tua orang lain, misalnya nakal dan melanggar tata tertib sekolah. Jadi kurangnya kesadaran klien bahwa ia sedang mempunyai masalah merupakan kasus yang sering dijumpai bagi siswa-siswa SLTP dan SLTA. Klien yang bersangkutan merasa bahwa ia tidak mempunyai masalah. Tetapi bagi pihak sekolah, siswa tersebut termasuk siswa yang bermasalah. Contohnya seperti siswa yang tidak berprestasi, siswa yang nyaris tinggal kelas, siswa yang berkemungkinan tidak lulus, siswa SLTP yang perokok, siswa yang sering bolos, siswa yang menjadi penyanyi kafe, dan siswa yang sering melanggar tata tertib sekolah. Sebagian dari siswa-siswa seperti contoh tersebut tidaklah menyadari bahwa mereka bermasalah. Mereka tenang-tenang saja dan tidak risau tentang perilaku yang demikian. Di lain pihak, wali kelas atau orang tua merasa sangat mengkhawatirkan tingkah laku demikian. Para siswa tersebut tidak menyadari bahwa tingkah laku yang menyimpang, melanggar tata tertib tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri mereka. Mereka tidak khawatir naik kelas, mereka tidak takut dikeluarkan dari sekolah, dan akibat buruk dari perilaku mereka yang perbuat dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, tentu pola pikir atau mindset siswa tersebut yang perlu diubah. Pola pikir yang salah diarahkan pada pola pikir yang betul. Dengan contoh lain, seorang ibu rumah tangga
Sebagai pengedar narkoba, yang bersangkutan tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut berisiko tinggi. Dia tidak menyadari bahwa pekerjaan tersebut melanggar hukum. Selanjutnya yaitu faktor konselor. Figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor antara lain kompetensi konselor, pandangan klien tentang keahlian konselor, kepercayaan klien pada konselor, artinya seberapa besar kepercayaan klien terhadap sebagai orang yang dapat membantu mencari solusi masalah yang dihadapi klien, dan daya tarik klien terhadap konselor. Daya tarik dalam konseling berarti adanya ketertarikan klien untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan konselor. Hal-hal yang mempengaruhi daya tarik klien antara lain cara berinteraksi, cara berbicara, perhatian, penghargaan kepada klien, tingkat simpati dan empati, dan pakaian yang digunakan konselor. Aspek-aspek daya tarik klien dalam konseling secara rinci dicantumkan pada tabel. Yang pertama yaitu ada interaksi. Nah, kriterianya yaitu menyenangkan, rileks, dan humor. Yang kedua itu ada berbicara, yaitu menyenangkan, tidak menyakitkan hati, dan sopan. Yang ketiga ada perhatian dan penghargaan. Menatap mata klien, mengangguk, badan condong sedikit ke depan, dan merespon kata-kata klien. Yang keempat, simpati dan empati. Memberikan simpati dan empati atau secara verbal, ekspresi wajah dan perasaan. Dan yang kelima ada pakaian. Nah, pakaian yang rapi dan sopan, pakaian resmi, kasual sesuai dengan budaya, atau pilih nama mempunyai daya tarik. Tingkah laku nonverbal klien yang ditampilkan dalam proses konseling merupakan petunjuk bagi konselor untuk memahami lebih atau dalam tentang suasana emosi, pikiran-pikiran, dan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Jadi, konselor janganlah mengharapkan tingkah laku nonverbal yang ideal yang dimunculkan oleh klien. Dalam proses konseling tersebut, konselor harus peka memberi makna terhadap tingkah laku nonverbal yang tidak wajar atau normal. Terlebih-lebih lagi bila adanya tanda-tanda gangguan. Nah, jadi konselor harus peka mengamati tingkah laku klien, seperti yang pertama muka pucat, tidak berseri, yang kedua tidak berani menatap wajah konselor, mata melihat keluar ruangan waktu konseling atau menunduk ke bawah. Yang ketiga badan berkeringat. Yang keempat menggerak-gerakkan jari atau kaki tanpa tujuan. Yang kelima mengusap-ngusap muka, menarik-narik rambut. Yang keenam posisi menunduk terlalu kaku. Yang ketujuh suara sangat halus atau tersendak-sendak. Dan yang ke-8 menunjukkan kursi dari yang telah ditentukan semula. Istilah tingkah laku nonverbal konselor ada yang menyebut dengan istilah penampilan konselor. Misalnya, Taylor mengartikan penampilan sebagai tingkah laku nonverbal yang tampak pada karakteristik fisik, baik yang stabil maupun yang tidak stabil. Karakteristik yang stabil adalah bentuk tubuh, sedangkan yang tidak stabil meliputi pakaian, perhiasan, dan kosmetik. Nah, tingkah laku nonverbal merupakan hal yang sangat penting dalam berkomunikasi. Dalam media populer, sejumlah buku menyajikan cara-cara memahami bahasa tubuh dalam situasi konseling. Sudah satu keterampilan yang perlu dilatihkan pada calon konselor adalah komunikasi nonverbal. Tujuannya adalah agar konselor mampu secara nonverbal, mampu menjadi pendengar yang baik, dan mampu mendeteksi perasaan-perasaan nonverbal klien sehingga dapat mencapai hasil konseling dengan baik. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek empati. Empati adalah
Respon afektif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain. Empati termaksud kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Jadi pengertian empati adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengenali, mengerti, dan mempersepsi serta merasakan perasaan orang lain yang disertai dengan ungkapan dan tindakan dan mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain. Nah, adapun aspek-aspek empati menurut ASI tahun 2010, aspek-aspek empati diantaranya yang pertama, kehangatan, yaitu suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap hangat terhadap orang lain. Yang kedua yaitu kelembutan, yaitu suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap maupun bertutur kata lemah lembut terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu peduli, suatu sikap yang memiliki seseorang untuk memberikan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu kasihan, yaitu suatu perasaan yang dimiliki seseorang untuk bersikap iba atau balas kasih terhadap orang lain. Nah, jadi ada juga aspek-aspek empati menurut Nashori tahun 2008. Jadi ada 4 aspek, yaitu yang pertama perspective taking, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengambil sudut pandang orang lain secara spontan. Nah, secara psikologis dan sosial, perspektif taking penting bagi keharmonisan interaksi antara individu. Perspektif taking bisa menurunkan stereotipi dan pandangan buruk terhadap kelompok lain secara lebih efektif dan dibandingkan dengan melakukan penekanan terhadap stereotipi. Yang kedua yaitu ada fantasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengubah diri ke dalam perasaan dan tindakan diri karakter hayalan yang terdapat pada buku, layar kaca, bioskop, maupun dalam permainan. Aspek ini akan melihat kecenderungan individu menempatkan diri dan hanyut dalam perasaan tindakan aktor. Yang ketiga yaitu ada empati konkret, yaitu orientasi seseorang terhadap orang lain berupa perasaan empati, kasihan, dan peduli terhadap orang lain yang ditimpa kemalangan. Empati konkret sebagai cermin dari perasaan kehangatan dan simpati erat kaitannya dengan kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain. Dan yang keempat yaitu ada personal distress, yaitu orientasi seseorang terhadap dirinya sendiri yang meliputi perasaan cemas dan gelisah pada situasi interpersonal. Nah, jadi kegelisahan dalam hubungan interpersonal itu menyebabkan individu melarikan diri dari situasi tersebut untuk mereduksi ketegangan, sehingga seseorang dengan personal distress yang tinggi akan memiliki empati yang rendah. Nah, jadi ada juga menurut Fitchburg DKK menyebutkan aspek-aspek kemampuan empati tersebut, yaitu yang pertama rekognisi dan diskriminasi diri dari perasaan. Rekognisi dan diskriminasi dari perasaan adalah kemampuan menggunakan informasi yang relevan untuk memberi nama dan mengidentifikasikan emosi. Yang kedua itu pengambilan perspektif dan peran. Pengambilan perspektif adalah kemampuan memahami bahwa individu lain melihat dan menginterpretasikan situasi dengan cara yang berbeda, serta kemampuan mengambil dan memahami sudut pandang orang lain. Kemampuan pengambilan dan peran kognitif dan efektif adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu yang dipikirkan orang lain dan menyimpulkan perasaan orang lain. Dan yang ketiga yaitu respon emosional. Responsivitas emosional adalah kemampuan untuk memahami dan menyadari emosinya sendiri.
Itulah tadi penjelasan mengenai aspek-aspek penentu keberhasilan konseling dan aspek-aspek perilaku empati. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.